Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabar, sahabat? Semoga di hari cerah yang ini sahabat santri dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pengkafiran, serta dikuatkannya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, untuk video kali ini kita akan mereaksi ya salah satu murtadin ini yang dulunya dia adalah seorang Islam, sahabat, yang mempelajari tentang tasawuf kejawen. Jadi di dalam kesaksian si murtadin ini dia mengatakan bahwa dari seluruh pelajaran ilmu tasawuf dia mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan ilmu tasawuf itu ada di dalam Alkitab, sahabat. Baiklah sahabat, marilah kita saksikan bersama-sama persaksian si murtadin ini, sahabat. Silakan. Malam ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya, mengangkat saya menjadi anak-anak Tuhan, sehingga saya mengenal yang namanya anugerah atau jalan keselamatan, yaitu kasih karunia Tuhan. Nama saya Slamet Riyadi, asal saya dari Klaten, aslinya ya, lahirnya, tapi saya berumah tangga di Boyolali. Saya dari 6 bersaudara. Masa kecil saya, jelas saya dari keluarga Muslim. Saya juga dari kecil belajar Al-Quran dari SD ya. Bahkan saya SD pun harus sekolah 2 kali. Pagi di SD, sorenya di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Belum lagi kalau malam juga ngaji di tempat kiai saya waktu itu yang disebut di Suro atau Musola saat itu. Saya pernah berkeluarga 2 kali dan punya 3 anak, dari istri pertama 1, istri kedua 2, dan 1 lagi anak angkat. Jadi 4 semuanya. Tapi walaupun anak angkat tetap saya anggap anak sendiri. Kisah perjalanan hidup saya waktu itu ya agak unik. Latar belakang saya karena saya dididik dari awal memang Islam seperti yang lain. Namun sejak SMA saya mengalami perubahan. Walaupun masih Islam, tapi agak beda syariatnya. Yaitu saya belajar tentang makrifat atau tasawuf. Di situ juga belajar kanuragan ya, itu ilmu laduni. Itu saat itu di daerah Demak sana, itu waktu saya SMA. Dari situ saya banyak belajar bagaimana sesungguhnya menjalani hidup waktu itu sebagai seorang Muslim. Memang agak berbeda. Karena ajaran yang saya terima itu kalau orang sekarang boleh dibilang seperti ajaran apa ya, Islam kejawen begitu. Karena dalam makrifat tasawuf ini boleh dibilang kurang apa ya, artinya tidak mempercayai yang disebut dengan syariat atau hadis secara umum begitu. Baiklah sahabat, kita sudah mendengarkan bersama-sama kesaksian dari si murtadin ini, sahabat ya. Kita langsung ke pokok inti saja, sahabat ya. Dia mengatakan sejak SMA dia telah mempelajari tentang ilmu tasawuf, sahabat, yaitu tasawuf kejawen. Dan si murtadin ini mengatakan dalam mempelajari ilmu ma'rifat tasawuf itu tidak mempercayai tentang syariat dan hadis, sahabat. Dan ini kesesatan yang sangat luar biasa, sahabat ya. Dan juga dia mengatakan dia mempelajari tentang ilmu laduni, sahabat, atau ilmu kanuragan begitu, sahabat ya. Dan ini adalah hal yang sangat bertentangan, sahabat santri ya. Tidak ada namanya mempelajari ilmu tasawuf serta mempelajari ilmu kanuragan, sahabat, begitu. Jadi jikalau benar memang itu adalah latar belakang si murtadin ini, bisa kita labeli dari awal, sahabat ya, dia sudah sesat semenjak SMA, sahabat. Baiklah, sebelum kita memulai penjelasan lebih jauh lagi, kita simak terlebih dahulu video selanjutnya, sahabat. Silakan. Jadi di situ lebih fokusnya ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi dan sebelum itu harus memahami dulu tentang sangkan paran. Sangkan paran itu sangkan paraning dumadi, artinya bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Dan bagaimana manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Artinya bersatu di sini bukan seperti Allah terus jadi satu dengan manusia dalam pikiran yang secara manusia kayaknya nggak mungkin seperti itu. Tapi itu semua setelah saya menerima Tuhan dan Roh Kudus buka hati saya, ternyata jawaban itu semua ada di Alkitab.
Nah ini kalau saya bicara tentang makrifat tasawuf memang agak panjang. Ya artinya karena itu ajaran dari awal mulanya dari Syekh Siti Jenar. Mungkin banyak orang yang sudah dengar nama itu. Jadi Syekh Siti Jenar ini bagian dari wali. Syekh Siti Jenar merupakan satu tokoh yang pada saat itu sangat disegani, bahkan sangat mumpuni ilmunya seperti itu, yaitu ya tentang ajarannya yang terkenal dengan 140 ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar. Itu saya hampir mempelajari semuanya saat itu. Dan kenapa Syekh Siti Jenar ini sampai dibenci atau bahkan ajarannya sampai dikatakan keluar dari Islam atau istilahnya apa ya, boleh dibilang sesat seperti. Namun saat saya mempelajari memang benar karena sejarahnya ini waktu saya masih di sana dulu ya artinya. Benarnya bagaimana? Karena pada saat Islam masuk ke tanah Jawa memang belum ada syariat, belum banyak dipelajari. Dan Syekh Siti Jenar langsung ambil sumbernya dari Al-Qur'an. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang orang tidak masuk sampai di sana. Baik sahabat, si Murtadin ini memberikan kesaksian lagi, yaitu dia mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan tentang tasawuf, sahabat, itu adalah ada di dalam Alkitab, sahabat, begitu. Sahabat santri, kami di sini tidak akan membahas terlebih dahulu ya siapa sih Syekh Siti Jenar itu. Akan tetapi kami akan membahas tentang dasar-dasar ilmu tasawuf, sahabat. Baiklah sahabat, kita mulai saja pembahasan tentang ilmu tasawuf, sahabat ya. Dan semoga penjelasan ini menjadi wawasan tambahan dan pengetahuan tambahan bagi sahabat santri semuanya. Dan juga agar tidak sesat dalam mempelajari ilmu tasawuf, sahabat ya, seperti yang telah dirasakan oleh Murtadin ini, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat, dalam memahami ilmu tasawuf ini sebenarnya sangat mudah, sahabat ya. Tasawuf ini sebenarnya menerangkan hakikat pada diri kita sendiri itu siapa, begitu sahabat. Dan hakikat sendiri itu adalah sumber, sahabat. Sumber yang dimaksud di sini adalah sumber yang meliputi seluruh kehidupan jagat semesta alam, sahabat ya. Adapun di sini untuk mengenali hakikat pada diri kita sendiri adalah sangat mudah, sahabat ya. Ialah cukup kita memberikan pertanyaan pada diri kita sendiri, sahabat, yaitu siapakah hakikat diri ini? Baiklah, jikalau kita mengkaji hakikat diri ini, sahabat, kita akan mempunyai banyak pertanyaan, sahabat ya. Yaitu seperti tangan ini milik siapa? Milik Allah. Kaki ini milik siapa? Milik Allah. Mata ini milik siapa? Milik Allah. Telinga, mulut, lidah, kotoran, air liur, semuanya milik siapa? Milik Allah. Ruh, jiwa, seluruh pemikiran, seluruh otak kita milik Allah. Baju, mobil, uang, dan seluruh apa yang ada di dunia seisinya ini adalah milik Allah. Langit, bumi, setan, iblis, malaikat, surga dan neraka, semuanya milik Allah, sahabat. Jadi artinya diri ini siapa? Diri ini adalah kosong, sahabat santri ya. Diri ini bukanlah siapa-siapa, sahabat santri, tetapi tidak lain hanyalah milik Allah, sahabat. Jadi disitulah kita akan merasakan hakikat diri kita sendiri, sahabat ya, dengan adanya kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yaitu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Dan disitulah juga kita akan merasakan bagaimana kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sahabat ya. Mau dibuat apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada daya dan kekuatan kita untuk menolaknya, sahabat. Dan disitu pula hakikat dari firman Allah, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan kepada siapa hambanya yang dikehendaki, dan Allah menghinakan kepada sesiapa hambanya yang dikehendaki. Sebab kenapa? Mudah saja Allah menyesatkan hati kita, memurkai hati kita, sahabat ya, dengan kuasa Allah, sahabat. Dan disinilah hakikat dari seorang hamba dari dalam doa kita setiap kita sholat 5 waktu, sahabat ya, di dalam surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yang artinya seperti mereka yang telah diberi kenikmatan dan bukan seperti mereka yang disesatkan dan dimurkai, begitu sahabat. Dan itulah intisari dari kalimat berserah diri dengan sungguh-sungguh, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sahabat santri. Dan inilah hakikat dari diri kita sendiri, sahabat santri. Kemudian di dalam ilmu tasawuf akan muncul lagi pertanyaan, dari apa kami diciptakan? Dan pembahasan seperti ini sangat tinggi sekali, sahabat ya. Saya harap sahabat bisa menyimak dengan baik-baik agar tidak sesat, sahabat.
Kita mengetahui bahwa semua tertulis di dalam Al-Quran, sahabat ya. Jikalau manusia ini adalah terbuat dari tanah, hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan terbuat dari air, malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan iblis terbuat dari api. Dan bagaimana dengan langit dan bumi, surga dan neraka, ruh di dalam seluruh makhluk dan cahaya itu sendiri terbuat dari apa? Dan seluruh ulama sufi bersepakat bahwa sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, sahabat, pertama-tama Allah menciptakan lebih dulu Nur Muhammad, yaitu bermakna cahaya terpuji, sahabat santri ya. Dan pendapat ulama sufi ini berdasarkan di dalam firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 35, sahabat. Dan untuk artinya sahabat bisa baca sendiri ya. Dan kita akan fokus pada kalimat nurun ala nur. Nah, dari potongan ayat inilah sahabat, seluruh ulama tasawuf, seluruh ulama sufi bersepakat bahwa sebelum penciptaan alam jagat raya ini, pertama kali Allah Ta'ala menciptakan nurun ala nur, atau disebut juga Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji, sahabat. Dan dari Nur Muhammad itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan seluruh alam jagat raya ini beserta isinya, sahabat. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari manakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad tersebut, sahabat santri? Ialah tidak lain tidak bukan, penciptaan Nur Muhammad ialah tercipta dari zat Allah sendiri, sahabat, dari cahaya Allah sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 3, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Dialah awal, ini bermakna hanya Allah lah segala awal dari berbagai permulaan, sahabat santri. Dan dari Allah yang maha hidup menjadi berbagai kehidupan. Dan hanya karena Allah lah yang tidak ada menjadi diadakan. Hal ini seperti yang tertulis di dalam syair Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Makkiyah, sahabat. Andai saja tiada dia, Allah, dan tiada aku makhluk, niscaya tiadalah yang ada dikenal. Maka dalam kesimpulan ilmu tasawuf di sini adalah pada hakikatnya, sahabat, kita ini dan seluruh alam semesta dan seisinya, langit dan bumi, surga dan neraka, setan, malaikat dan seluruhnya, binatang dan tumbuh-tumbuhan, ini adalah terbuat daripada zat Allah sendiri, sahabat. Dan dari kesadaran tingkat tinggi itulah kenapa Syekh Siti Jenar, Ibnu Arabi, Al-Hallaj mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Allah. Sebab dari rasa kesadaran itulah mereka merasa diri ini adalah kosong, bukanlah siapa-siapa, yang ada hanyalah milik Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu pada diri kita ini, sahabat. Dan kita makhluk tiada punya hak apapun untuk memiliki seluruh yang ada di dalam jagat raya ini, sahabat santri. Sehingga bagi manusia yang bertasawuf, sahabat, sangat besar kerinduan untuk mati daripada hidup, sebab takut kepada Allah akan diwafatkan sebagai seorang kafir, sahabat santri. Dan disitulah bagi makhluk yang bertasawuf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, intisari daripada tasawuf adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali milik Allah yang maha agung. Dan kemudian, sahabat, tasawuf kejawen atau Islam kejawen yang menurut klaim mereka atau klaim si murtadin ini adalah ajaran Syekh Siti Jenar, sahabat, itu tidak betul sama sekali, sahabat ya. Sebenarnya Syekh Siti Jenar tetap menjalankan bersyariat Al-Quran, sahabat, dan Sunnah. Sedangkan pengikutnya yang malas, mereka menghilangkan bersyariat Al-Quran dan Sunnah, sahabat, seperti halnya sholat, zakat, dan lain-lain. Dan ajaran mereka sesat, sahabat ya. Nah, seperti yang dialami oleh si murtadin ini, sahabat ya, dia sudah sesat sejak SMA, kemudian dia murtad, sahabat, dan mengklaim bahwa jawaban dari semua pertanyaan tasawufnya itu ada di dalam Alkitab Kristen, sahabat. Dan kami setengah mengamini, sahabat ya, dari klaim si murtadin itu, sahabat. Dan perlu diketahui, sahabat santri ya, sebenarnya Yesus juga bertasawuf, sahabat. Dialah satu-satunya nabi yang secara terang-terangan bertasawuf, sahabat santri ya. Seperti contoh ayat di dalam Alkitab Kristen mereka, sahabat, sebagai berikut. Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Perkataan ini sama halnya apa yang telah dikatakan oleh Syekh Siti Jenar, sahabat, Ibnu Arabi dan Al-Hallaj, sahabat, yang mereka mengatakan aku adalah Allah, begitu, sahabat. Bagi orang awam, pernyataan seperti ini sangat bertentangan, sahabat, dengan ajaran agama mereka. Tetapi di dalam ilmu tasawuf, pernyataan seperti ini sah-sah saja, sahabat ya, sebab mereka mengetahui hakikat pada diri mereka sendiri. Apa yang telah diungkapkan oleh Yesus ini, atau Siti Jenar, atau Ibnu Arabi, atau Al-Hallaj, sahabat, itu karena mereka menyadari hakikat pada diri mereka sendiri, sahabat. Yang bermakna seluruh alam jagat raya ini adalah milik Allah, sahabat ya, atau Bapa yang disebut oleh Yesus di dalam Alkitabnya, sahabat. Dan tiada satu pun hak milik yang kita miliki selain milik Allah, sahabat.
Dan dari cahaya Allah lah seluruh jagat raya alam semesta ini beserta isinya berasal, sahabat. Dan kemudian akan timbullah hakikat berserah diri sepenuhnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang bermakna tiada daya upaya dan kekuatan selain miliknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dengan apapun, keputusan apapun, dan takdir apapun yang telah Allah berikan kepada kita, tiada kuasa kita menolaknya, sahabat. Karena Allah lah yang berkuasa atas diri makhluknya, sahabat ya. Maka dari situlah kita akan berlomba-lomba melaksanakan perintah dan larangan Allah serta pasrah dan berserah diri. Kemudian akan timbul rasa takut dengan sangat pada diri kita, sebab dengan kondisi apakah kita akan dimatikan, menyekutukan Allah atau bertauhid kepada Allah, sahabat. Sungguh sangat mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia, sahabat santri ya. Maka disitu pula lah hakikat pada diri kita dalam sholat yang selalu membaca doa ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, yang bermakna tunjukilah jalan yang lurus seperti mereka yang telah diberi kenikmatan dan bukan seperti mereka yang telah dimurkai dan disesatkan. Maka seperti itulah yang mereka rasakan pada saat mereka bertasawuf kepada Allah, sahabat. Rasa takut, rasa berserah diri, rasa rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, semuanya ada, sahabat. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Rasulullah Muhammad SAW juga bertasawuf kepada Allah? Jawabannya adalah benar, sahabat santri. Namun di sini Rasulullah hanya memberikan isyarat dan petunjuk untuk bertasawuf, sahabat ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah 186. Dan kemudian di dalam hadis sahih juga diterangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid As-Saqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Azza dari Abu Utsman Al-Nahdi dari Abu Musa Al-Asy'ari, yang menceritakan ketika kami para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam satu perperangan, tidak sekali-kali kami menaiki suatu tanjakan dan berada di tempat yang tinggi, serta tidak pula kami menuruni suatu lembah, melainkan kami mengeraskan suara kami seraya mengucapkan takbir. Abu Musa melanjutkan kisahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mendekat ke arah kami dan bersabda, "Hai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukan berseru kepada orang yang tuli, bukan pula kepada orang yang goib. Sesungguhnya kalian yang berseru kepada Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher unta kendaraan. Hai Abdullah ibnu Qais, maukah kamu kuajarkan suatu kalimat doa yang termasuk pembendaharaan surga? Yaitu la haula wala quwwata illa billah, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Dan sahabat santri, sesungguhnya Allah telah menerangkan ketasawufan Nabi Muhammad di dalam surah Al-Anfal ayat 24. "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Baiklah sahabat santri, jika kita kaji lebih dalam lagi tentang ketasawufan Nabi Muhammad, ini akan memakan waktu lebih panjang lagi, sahabat. Setidaknya kami memberikan pengetahuan luar atau sampul atau kulitnya saja, sahabat ya, tentang ilmu tasawuf. Baik, kita kembali ke topik Yesus bertasawuf, sahabat. Kemudian apa bukti jika Yesus itu bertasawuf kepada Allah? Dan apakah Yesus mempunyai dasar dalam pengakuan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Betul sahabat, kita bisa merujuk di dalam Yohanes 5 ayat 30. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Dan dengan ayat tersebut Yesus sudah menyingkap dirinya sendiri, sahabat ya, jika Dia bukanlah siapa-siapa, sahabat, melainkan semua yang datang kepadanya adalah milik Bapa Allah, dan Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Bapa Allah. Dan perkataan Yesus ini memberikan isyarat bahwa Dia tidak memiliki hak kekuatan, hak wawasan, hak ilmu, hak keadilan atas dirinya sendiri, sahabat ya, melainkan adalah milik yang mengutusnya. Inilah dasar landasan Yesus bertasawuf kepada Allah. Dan sama halnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebagai dasar bertasawuf kepada Allah di dalam Islam, sahabat santri ya.
Dan kemudian sahabat santri, dalam lanjutan ayat tersebut Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Dan apakah maksud sesungguhnya dari lanjutan ayat perkataan Yesus ini sahabat? Sesungguhnya di dalam ayat tersebut Yesus menerangkan hikmah dari bertasawuf kepada Allah sahabat santri ya. Hikmah yang dimaksud di sini adalah setiap makhluk adalah bernyawa, setiap makhluk adalah milik Allah. Setiap makhluk hakikatnya tercipta dari cahaya Allah sendiri sahabat. Dan justru Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran sahabat santri ya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan asbabul nuzul ayat ini sangatlah jelas sahabat ya, ialah tentang seorang sahabat yang bingung untuk menentukan arah kiblat dalam menunaikan sholat pada saat itu. Akan tetapi menurut pandangan ilmu tasawuf, ayat ini menegaskan bahwa Allah yang maha kuasa lagi memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya sahabat, bahwa apa yang terlihat mulai dari bentuk fisik, suara hingga ruh adalah pada hakikatnya milik Allah, yang tercipta daripada cahaya Allah itu sendiri sahabat. Dan ini bermakna bahwa seluruh makhluk ciptaan tanpa terkecuali termasuk hewan terkecil seperti bakteri, kuman, semut, nyamuk, dan lain-lain, dan juga seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh yaitu seperti lumut, rumput, dan lain-lain adalah pada hakikatnya milik Allah sahabat. Ayat tersebut adalah menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hembusan nafas kita sahabat santri. Sebab sesuatu yang kita injak, sesuatu yang kita pandang, sesuatu yang kita dengar, dan seluruh sesuatu yang ada di dalam jagat raya ini pada hakikatnya milik Allah yang tercipta dari cahaya Allah sendiri, Nur Muhammad sahabat santri. Dan kemudian kepada Allah jugalah kita akan kembali sahabat. Dan juga perlu diingat sahabat santri ya, bagian mutlak dari makhluk manusia untuk Allah adalah sholat 5 waktu sahabat santri ya. Ini sesuai perintah tegas Allah kepada manusia di dalam surat At-Taha ayat 14. Dan kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk memberikan penegasan bagaimana akhlak bertauhid kita kepada Allah dan kepada makhluk lainnya, seperti di dalam surah Al-An'am 151 sahabat. Baiklah sahabat, untuk bunyi surah Al-An'am 151 ini sahabat bisa baca sendiri ya beserta artinya. Kita akan mengkaji salah satu ayat di sini sahabat ya, yang kita memang lalai dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat. Yaitu maksud dari kata jiwa di sini adalah sesuatu yang bernyawa sahabat santri ya. Hal ini bermakna dilarang membunuh atau menghilangkan nyawa dari setiap makhluk tanpa sebab yang dibenarkan sahabat. Seperti yang selalu kita lalai di antaranya tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang kecil, kita hilangkan nyawa mereka tanpa sebab yang benar dan tanpa menyebut nama Allah sahabat santri. Dan seluruh ulama tasawuf berpendapat hal ini bisa memberatkan timbangan dosa kita di saat mereka menuntut dan tidak menerima sebab apa mereka mati sahabat. Hal ini dijelaskan di dalam surat At-Takwir ayat 5 dan 9. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kemudian di ayat 9 karena dosa apa dia dibunuh. Itulah sahabat santri akhlak kita di dalam bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahabat ya, terhadap seluruh makhluk hidup di seluruh semesta alam sahabat. Dan inilah hakikat dari rahmatan lil alamin, berkasih sayang kepada seluruh semesta alam sahabat santri. Perlu diingat dan perlu dipahami sahabat ya, ada 3 hal tujuan dalam bertasawuf. Adapun yang pertama adalah apa tujuan hidup, ialah mengenal Allah. Yang kedua, buat apa hidup, ialah berakhlak dan mensifati sifat Allah. Dan adapun yang ketiga, untuk siapa hidup, ialah rahmatan lil alamin, berkasih sayang kepada seluruh makhluk semesta alam. Dan sahabat santri, sangat mustahil jikalau si murtadin ini betul-betul paham tentang tasawuf, dia mustahil akan murtad dari agama Islam sahabat. Sebab agama Islam adalah agama yang paling indah, yang paling rahmatan lil alamin sahabat jikalau diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat, marilah kita simak video selanjutnya, silahkan. Cuman yang jadi permasalahan, ajaran itu sudah mengarah tentang keselamatan, yaitu tentang sang kalam. Tapi dia langsung ke ujungnya, yaitu sang kalam yang di akhir zaman akan menjadi hakim yang adil, yaitu Isa Al-Masih. Namun pada saat Tuhan menebus kita itu belum ada. Makanya dalam ilmu tasawuf itu atau ma'rifat yang saya pelajari waktu itu, mengarahnya ke sang Imam Mahdi atau Ratu Adil gitu. Oke, itu sebagian daripada latar belakang saya dalam Islam ya. Memang agak berbeda, jujur saya katakan memang agak berbeda.
Astagfirullahaladzim. Ilmu tasawuf mengarah kepada Imam Mahdi, begitu kah sahabat? Mengarah kepada sama makhluk. Allah pun mencela manusia kafir murtad bodoh seperti dia ini sahabat ya. Alangkah hinanya manusia mengatasnamakan ilmu tasawuf, salah satu sebab dia murtad sahabat. Baiklah sahabat santri, beginilah gambaran manusia yang sesat sejak awal ya. Dia sesat sebab apa yang telah dia usahakan sahabat. Katanya belajar tasawuf tapi syariat dan sunnah gak dipakai. Ini sangat sesat sahabat ya. Apa karena dia memang malas untuk melaksanakan sholat dan lain-lain sahabat? Dari sini saja kelihatan sekali jika manusia munafik ini berdusta sahabat santri. Kalau kita kaji kembali sahabat, si Murtadin ini telah banyak sekali berkata dusta sahabat santri ya. Dia mengatakan bahwa tasawuf mengarah kepada sang kalam, kemudian hakim yang adil, kemudian Nabi Isa Al-Masih sahabat. Ini pendapat dari mana coba sahabat? Dalam ilmu tasawuf itu tidak pernah mengarah kepada sesama makhluk ciptaan sahabat santri ya. Semua tentang pembersihan jiwa semata-mata untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sahabat. Tetapi jika si Murtadin ini bicara tentang ayat di Alkitabnya sendiri sahabat santri ya, ayat seperti yang dia sebutkan tadi itu memang ada sahabat, yaitu mengatakan sang kalam begitu. Ya, tapi ya jangan disangkut pautkan lah dengan ilmu tasawuf sahabat santri ya. Jadi si Murtadin ini mencoba untuk merubah-rubah ayat kitabnya sendiri sahabat. Itu memang kelakuan dia, memang kelakuan dari orang Kristen sendiri, suka menambah, suka merubah-rubah ayat Alkitabnya sendiri sahabat. Jadi ayat di dalam Alkitab itu berbunyi seperti ini sahabat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam pengakuan orang Kristen sendiri sahabat ya, umat Kristen jika mau mengartikan ayat Alkitab harus dirasuki Roh Kudus terlebih dahulu sahabat. Ya, itu agar mereka bisa mengartikan ayat per ayat di dalam Alkitab sahabat ya. Jadi jika sahabat santri penasaran ingin tahu seperti apa, silakan tonton cuplikan video ini sahabat. Sangat ciamix sekali sahabatnya, sangat ciamix. Enak sekali goyangannya sahabat kalau di ada lagunya, musiknya seperti itu sahabat. Baiklah sahabat, kita kembali lagi untuk mereaksi kesaksian dari Murtadin ini ya. Jadi si Murtadin ini merubah kata firman sahabatnya menjadi kata kalam begitu. Lagi pula perkataan ini bukanlah perkataan Yesus sahabat. Akan tetapi ini adalah perkataan si Yohanes yang katanya orang Kristen dia salah satu dari murid Yesus sahabat santri. Dan kalaupun itu benar perkataan Yesus, jika kita memahaminya dengan ilmu tasawuf sahabat ya, ayat tersebut tetap akan merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa sahabat. Dan bukan lagi kepada makhluk sahabat ya. Dan memang ini adalah salah satu strategi orang Kristen sahabat. Seorang misionaris memang akan melakukan seperti itu untuk memberikan keraguan sahabat kepada pihak-pihak yang dia inginkan untuk menjadi Kristen sahabat. Dan kemudian tentang hakim yang adil, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sahabat ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam nanti akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil sahabat. Dan ini adalah salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat sahabat. Sekali lagi, salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, akan segera turun kepada kalian Nabi Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta benda akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hingga pada masa itu, satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jika kita merujuk daripada hadis tersebut sahabat ya, itu sangat jelas sekali sahabat bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi sebagai hakim. Dan hakim ini adalah untuk menghancurkan salib sahabat ya, untuk menghakimi orang-orang Kristen yang sesat sahabat. Kenapa kami menyebutkan orang Kristen itu adalah sesat sahabat ya? Karena mereka mencoba untuk menyerupakan satu makhluk kepada zat yang tidak pernah ada serupa dengan dirinya sahabat. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga.
Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Asy-Syura 11. Kemudian di ayat selanjutnya sahabat, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling oleh keinginan mereka. Al-Maidah 75. Kemudian di ayat selanjutnya sahabat, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Dan kemudian sahabat santri, di dalam Alkitab pun Yesus juga menyebutkan bahwa, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di ayat lain Yesus menyebutkan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian di ayat yang lain juga menyebutkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah sahabat santri, terbukti jelaskan bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu hanya Allah yang Maha Esa sahabat. Dan kenapa seluruh umat Kristen masih menyekutukan Allah sahabat ya, termasuk si murtadin ini? Karena mereka sudah buta, tuli dan juga bisu sahabat. Baiklah sahabat, marilah kita simak video selanjutnya, silahkan.